Selamat malam sama saudara-saudariku yang terkasih. Selamat berjumpa, selamat mengikuti perayaan Ekaristi yang kita telah janjikan untuk kita rayakan bersama. Saya dari tempat misi di Chili, sangat berbahagia bisa merayakan Ekaristi ini dengan sama saudara-saudariku yang terkasih. Karena itu marilah kita mempersiapkan diri, mempersiapkan hati kita untuk memasuki perayaan suci ini sambil memohon karunia Tuhan, memohon rahmat Tuhan, memohon belas kasihannya untuk wujud-wujud kita yang kita mau persembahkan dalam misa ini. Terlebih khusus mohon kesehatan bagi semua keluarga supaya dibebaskan dari virus yang sementara kita alami bersama, Corona 19 yang sedang merajalela di mana-mana. Marilah kita juga memohon keselamatan bagi arwah sama saudara-saudari kita yang telah berpulang. Secara khusus kita berdoa bagi Opa Bombang, Om Andre, Bapak Yosef Sando, Bapak Mikael Habu, Bapak Thomas Jonga, Bapak Leonardus Engga, Bapak Sakarias Jala, Bapak Paulus Enggong, Bapak Stefanus Tarung, Mama Anastasia Save, Mama Monica Anggo, Mama Monica Wandi, Mama Adelina Jo, Mama Antonia Nio, Kakak Andreas Koli, Kakak Nobertus Sende, Adik Darius Dado, Adik Romualdus Allen Loking, juga bagi Bapak tercinta Bapak Hubertus Milo, Nenek Katarina Indah, Nenek Kala, Nenek Japi, Sapang Saroga Tangging, dari keluarga saya sendiri dan adik Riko yang telah berpulang. Juga mohon keselamatan bagi semua arwah dari keluarga besar suku Sikeng dan keluarga besar Motu Poso dan juga keluarga besar suku Gunung, bagi Bapak keluarga besar di Lait, di Ndoju, di Lete, dan di tempat lain. Juga kita bersyukur atas pesta 50 tahun imamatnya Romo Mikael Wangku PR. Syukur atas ulang tahun ke-7 dari anak Antonio Barquis Tiliandro. Syukur atas ulang tahun ke-80 dari Bapak Eustachius Ibu Wangku. Syukur atas ulang tahun ke-74 dari Mama Afra Nggiu Wangku. Bagi mereka yang berulang tahun, semoga Tuhan senantiasa terus memberkati, memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan yang baik, dan diberi segala rezeki yang berlimpah dari Tuhan yang Maha Rahim. Juga mohon doa kesehatan bagi semua orang yang sedang sakit, yang sedang dilanda virus 19. Doa bagi kesehatan kakak Elizabeth Mabul, semoga uluran tangan Tuhan atas penyembuhan dari sakit yang ia rasakan selama ini, dan juga kesehatan bagi semua mereka yang sedang sakit. Marilah kita sekarang memasuki ibadat Ekaristi Minggu biasa ke-13 ini dengan menyanyikan lagu pembukaan. Masuk rumah Tuhan dengan lagu pujian gembira dalam tarian
Tuhan, dengarlah pujian gembira, dalam lagu yang beliau, mari masuklah, mari masuklah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Sama saudara-saudariku dalam Tuhan, sebelum kita merayakan upacara keselamatan ini, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dan menerima tubuh dan darah Kristus yang mulia, marilah kita menyesal sungguh atas dosa-dosa kita dan memohon agar Tuhan yang Maha Rahim mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kita rahmat-Nya untuk dibebaskan dari kesalahan-kesalahan kita. Kita nyatakan dalam lagu Tuhan kasihanilah kami. Kasihanilah kami, kasihanilah Aku yang telah menurut kasih setiamu dan hapus segala pelanggaranku karena rahmat-Mu. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan lahirkanlah aku dari dosaku. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Bersihkanlah aku yang lemah dari segala dosaku, hingga jadi putih seperti salju, seperti salju. Kan kuatakan kasih-Mu, kan kuatakan kasih-Mu, agar orang kembali juga kepada-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Putra dan Roh Kudus.
Lewat pembaptisan Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak terang. Hindarkanlah kami dari kelam kabut kesesatan, dan peliharalah kami selalu dalam kebenaran-Mu yang terang benderang. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Kedua Raja-Raja. Pada suatu hari, Nabi Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggallah seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan setiap kali dalam perjalanan singgahlah Elisa ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang ke rumah kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, biarlah ia masuk ke sana." Pada suatu hari, datanglah Elisa ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di sana. Kemudian berkatalah Elisa kepada Gehasi, hambanya, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehasi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Sesudah dipanggil, berdirilah perempuan itu di pintu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Tahun depan pada waktu seperti ini juga engkau akan menggendong seorang anak laki-laki." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita sekarang menanggapi sabda Tuhan dengan menyanyikan lagu Mazmur Tanggapan. Kerelaan Tuhan hendak kunyanyikan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak menuturkan kesetiaan-Mu turun-temurun. Sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Kerelaan Tuhan hendak kunyanyikan selama-lamanya. Engkau berkata, "Telah kuikat perjanjian dengan orang pilihan-Ku. Aku telah bersumpah kepada Daud hamba-Ku. Aku hendak menegakkan
keselamatanku. Untuk selama-lamanya, aku akan memelihara kasih setiaku bagi Dia, dan perjanjianku dengannya akan ku pegang teguh. Kerelaan Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Saudara-saudara, camkanlah kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan yang baru bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Marilah kita sekarang mendengarkan sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kamulah orang pilihan, kaum imam dan raja bangsa yang kudus. Kamu harus memaklumkan kebajikan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Ia telah memanggil kamu keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam cahaya-Nya yang menakjubkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, barang siapa mengasihi bapa dan ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah seorang nabi.
Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia tidak akan kehilangan upahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sama saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, pada hari Minggu yang ke-13 ini, Tuhan mengajak kita untuk kembali merefleksikan hidup kekristenan kita sebagai bentuk cinta terhadap Tuhan, lebih dari cinta kepada orang-orang lain, lebih dari cinta kepada orang tua kita, lebih dari cinta kepada anak-anak kita, lebih daripada cinta dari orang yang kita kasihi. Di tempat lain Tuhan katakan, carilah kerajaan Allah lebih dahulu, dan semua yang lain akan diberikan kemudian. Atau di tempat lain katakan, cintailah Tuhan Allahmu lebih dari segala sesuatu, lebih dari apa yang kita miliki, lebih dari apa yang kita kasihi. Karena itu, bacaan yang hari ini kita sudah dengar kembali mengingatkan kita akan cinta kepada Tuhan sebagai bentuk pilihan kita yang pertama. Itu bukan berarti kita berhenti untuk mencintai orang yang kita cintai, mencintai orang tua sebagai kewajiban kita, menghormati orang tua sebagai bentuk penghargaan kita kepada mereka, atau kita berhenti mencintai istri, mencintai suami, mencintai anak-anak, mencintai kaum keluarga. Bukan, sebaliknya. Cinta yang benar kepada orang tua, cinta yang benar kepada anak-anak, cinta yang benar kepada suami atau istri didasarkan pada cinta yang kita terima dari Tuhan. Kita sebagai orang Kristen percaya bahwa semua rahmat yang kita terima untuk bisa berbuat baik, dalam arti ini bisa mencintai dengan benar, dengan tepat, adalah lebih dulu mencintai Tuhan, membuka hati kita sepenuhnya untuk Dia, supaya rahmatnya turun atas kita, dan dengan demikian kita bisa berbuat baik, bisa mencintai dengan tepat sama saudara-saudari kita. Kalau kita ingin supaya orang yang kita cintai berkembang dengan baik, berjalan di jalan yang benar, kita mesti berdoa baginya, mesti menasihatinya, mesti mendidiknya, mesti mengarahkan dia di jalan yang benar. Kadang-kadang kita pikir bahwa mencintai orang yang kita cintai adalah membiarkan dia berbuat sesuka hati, membiarkan anak-anak meminta apa yang diinginkan, memberikan hadiah sesuka hatinya. Bukan, itu bukan mencinta yang benar. Mencinta yang benar adalah mendidik, meneguhkan, membimbing, mengarahkan orang yang kita cintai supaya dia juga berjalan di jalan yang benar. Cinta yang menjadi contoh bagaimana kita mencintai Tuhan lebih dari segala sesuatu adalah cinta yang telah
telah diberikan contoh oleh Abraham, di mana dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal ketika Tuhan Allah meminta dia untuk mengorbankan anaknya yang tunggal Ishak untuk dikorbankan sebagai kurban bakaran bagi Allah. Tentu pertama-tama dia sangat sedih mendengar apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan minta. Tetapi sebagai bentuk kesetiaan, bentuk keimanan dia pada Tuhan Allah Israel, dia pergi ke Gunung Moria dan di sana dia hendak menyembelihkan anaknya yang tunggal sebagai bentuk kesetiaan, sebagai bentuk ketaatan pada perintah Tuhan. Namun ketika Tuhan melihat begitu besar iman Abraham, maka dia katakan, jangan engkau menyembelihkan anakmu. Dan kita itu juga dia melihat seekor kambing hutan dan menyembelihkan sebagai menggantikan anaknya Ishak. Demikian juga iman Maria. Ketika Maria mengandung anaknya yang tunggal, sebagai bentuk dari salam dari Gabriel, malaikat Gabriel, dia katakan, bagaimana itu bisa terjadi karena saya tidak memiliki suami. Maka malaikat Gabriel katakan, engkau jangan khawatir, Roh Kudus akan turun atasmu dan anak yang engkau lahirkan akan disebut anak Allah yang tunggal. Engkau akan memberi namanya Yesus, karena dia akan menjadi penyelamat bagi seluruh bangsa Israel. Maria menjawab, jadilah aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendakmu. Demikian pula sama saudara-saudariku terkasih. Pengalaman banyak orang kudus dalam gereja, mereka selalu menanggapi apa yang Tuhan inginkan, walaupun kadang-kadang harus mengorbankan diri mereka sendiri, harus mati sebagai martir, harus meninggalkan keluarganya, harus menyerahkan seluruh apa yang mereka punya supaya nama Tuhan dimuliakan, supaya orang lain bisa kembali ke jalan yang benar. Demikian pula kita diundang oleh Yesus hari ini supaya kita mencintai Dia lebih dari segala sesuatu. Apakah kita siap untuk itu? Marilah kita memohon rahmat Tuhan supaya kita bisa memenuhi apa yang Tuhan minta pada hari ini, mencintai Dia di atas segala sesuatu. Marilah kita setiap hari berdoa untuk menyatakan cinta itu. Marilah kita setiap hari membaharui cinta itu lewat mencintai orang lain lebih sungguh, lebih khusus mencintai orang yang tidak dicintai, mencintai orang yang sangat menderita. Di mana Tuhan katakan, apa yang kau lakukan bagi orang yang paling kecil, bagi orang yang sangat menderita, engkau lakukan untuk aku. Kalau engkau memberi makan orang yang tidak punya makan, memberi minum orang yang tidak punya, yang sedang haus, mengunjungi orang sakit, mengunjungi orang di penjara, memakamkan orang yang memberi penghiburan bagi orang yang sedang sedih, itu engkau lakukan bagi Yesus sendiri sebagai orang menghibur orang yang menderita. Itu hal-hal yang kita bisa lakukan pada setiap hari supaya kita menyatakan cinta yang benar kepada Tuhan, dan dengan itu kita bisa mencintai lebih sungguh orang tua kita, anak-anak kita, suami istri kita, dan orang-orang yang sedang kita cintai. Semoga Tuhan memberkati kita. Marilah kita sekarang menyatakan iman dan kepercayaan kita dengan menyatakan iman dengan berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi,
dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, yang dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, disalibkan dan menderita sampai wafat, dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit dari antara orang mati, dan naik surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Barang siapa mengikuti Kristus harus meninggalkan banyak hal untuk dapat menemukan segalanya. Ia harus mengangkat salibnya setiap hari, tetapi ia tahu bahwa Allah akan mendengarkannya bila ia berdoa kepadanya. Bagi kaum beriman, semoga mereka yang setiap hari atau setiap minggu ikut serta dalam kurban perjamuan Ekaristi Kudus memperoleh buah perdamaian dan cinta kasih, dan sanggup mencintai Tuhan lebih dari segala sesuatu. Marilah kita memohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat kita selalu berpegang teguh pada sabda Allah, sehingga mereka dapat berlaku adil dan bijaksana, serta tidak bertindak diskriminatif terhadap warga yang lemah, miskin, dan yang memiliki berbagai macam perbedaan. Marilah kita memohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang sakit dan menderita, terlebih khusus bagi sama saudara-saudari kita di Indonesia atau di tempat kita masing-masing yang sedang menderita virus corona 19, dan keluarga mereka yang sedang menderita sakit yang parah, kanker, dan sakit-sakit lain. Semoga Tuhan memberikan mereka kekuatan dan memberikan penghiburan bagi semua keluarganya, memberikan penyembuhan dari sakit mereka. Terlebih khusus saya berdoa bagi saudari Suster Kristina, Suster Ubertini Mamur, saudari Kristina Du, kakak Sebastianus Jonas yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberikan mereka penghiburan dan kesembuhan dari penyakit mereka. Semoga para penderita sakit selalu dalam berkat dan lindungan Allah, agar dengan rela mereka mengorbankan penderitaan bersama Kristus demi keselamatan bersama. Marilah kita memohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, bagi komunitas kita, bagi keluarga kita, terutama bagi kalian yang sedang mendengarkan, sedang mengikuti upacara Ekaristi ini, semoga roh cinta kasih Allah meneguhkan hati kita dalam menghadapi segala cobaan dan kesulitan, terlebih khusus dalam hari-hari di mana kita mesti berada di rumah, mesti berhenti mengakui kegiatan kita karena virus corona ini. Semoga Tuhan memberikan kita perlindungan dari segala berbagai macam penyakit, dari terjangkitnya coronavirus, supaya kita selalu diberi kesehatan yang baik dan terbebas dari segala mara bahaya dan gangguan. Marilah kita memohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa memohon perlindungan dari pandemi virus corona. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, pencipta alam semesta yang maha kuasa. Engkau menunjuk kami sebagai penguasa atas segala makhluk hidup dan memberikan kami kuasa kepemilikan atas mereka. Namun dalam banyak hal kami mengecewakan-Mu, dan karenanya kami memohon ampun dari-Mu. Dalam saat-saat yang mengkhawatirkan ini, dengan bawa virus
corona yang mengancam kesehatan dan keberadaan semua orang, kami dengan rendah hati dan penuh keyakinan memohon perlindungan, penyembuhan, dan pemulihan dari-Mu, terutama bagi mereka yang telah terkena wabah ini. Bapa, jagalah keselamatan para petugas kesehatan, para dokter, para perawat yang menghibur orang sakit, semua personel imigrasi, dan semua yang dengan berani bertugas mengamankan negara ini dan dunia dari ancaman virus ini. Jadilah kehendak-Mu, ya Bapa, ikatlah wabah ini dan singkirkanlah penderitaan ini dari kami. Roh Kudus, ubahlah ketakutan kami menjadi kekuatan, ketangguhan, dan ketabahan, serta bantulah kami menghasilkan buah-buah iman, harapan, dan amal kasih. Darah Yesus yang mulia, kuduskanlah dunia dari wabah ini. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Bunda penolong abadi, awasi kami dan jadilah pengantara kami. Santo Benediktus dan Santo Rafael, doakanlah kami. Semua malaikat perlindungan kami, terangi dan jagailah kami. Demi nama Yesus yang Maha Kudus, kami berdoa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sekarang mempersembahkan roti dan anggur, dan bersama persembahan itu kita mempersembahkan seluruh diri kita, anggota keluarga kita, orang-orang yang kita kasih, sambil menyanyikan lagu persembahan. Listen.
Berdoalah saudara-saudariku yang terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, dalam perayaan misteri ini, Engkau berkenan melaksanakan karya penebusan kami. Jadikanlah pelayanan kami ini pantas sepadan dengan kurban-Mu yang kudus, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya, ya Allah Bapa yang kudus, bahwa kami bersyukur kepadamu, karena Engkau ingin membahagiakan kami. Tak henti-hentinya Engkau menawarkan pengampunan kepada manusia dan mengundang orang berdosa untuk menyerahkan diri kepada kerahiman-Mu. Meskipun berulang kali manusia membangkang, Engkau tidak membatalkan perjanjian-Mu. Bahkan Engkau mengikat perjanjian baru dan kekal dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Dalam Dia Engkau kini menganugerahkan kepada kami saat keselamatan yang penuh rahmat. Engkau mengajak kami merenungkan tingkah laku sehari-hari, menyesali kekurangan dan kelalaian kami. Engkau mendorong kami pula supaya membuka hati kepada Roh Kudus dan melayani semua orang. Maka penuh rasa kagum dan syukur, kami menggabungkan diri untuk mengagumi kuasa cinta kasih-Mu dan untuk mewartakan kemegahan karya keselamatan-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Anterior después del laqueo. Anterior todavía. Este. No.
Sì. Se vai yo moriga, betalava dong yo moriga. Narim dewa kae, ea o betalava dong. Narim dewa kae, ea o betalava dong. Awang aku tanah yo moriga, tonong alindera yo moriga. Naring dewa kae, ea o betalava dong. Naring dewa kae, ea o betalava dong. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah. Sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon, pandanglah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu atasnya, agar persembahan ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dialah Putra-Mu yang terkasih, dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus, Putra-Mu satu-satunya manusia yang benar, tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Ia merayakan perjamuan Paskah yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Ia mengambil roti. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula Yesus menyadari bahwa Dia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan Ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku."
Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Bapakmu kami maklumkan, ya Tuhan yang bangkit mulia, datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Allah yang setia dan berbelas kasih, kami mengenalkan Yesus Kristus Putra-Mu, kurban Paskah dan jaminan damai kami. Kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati, dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Engkau ikut sertakan dalam kurban Kristus ini. Semoga karena kekuatan Roh Kudus, semua yang ambil bagian dalam roti dan piala yang satu dan sama ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari segala perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa sehati sejiwa dengan Bapa Suci Fransiskus dan Bapak Uskup kami San Bantulah Silvester San. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu, sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di takhta surgawi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya, para rasul, dan semua orang kudus yang berbahagia, dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang telah mendahului kami, mereka yang kami serahkan kepada belas kasihan-Mu, terutama orang-orang yang sudah kami kenangkan di awal perayaan ini, semua anggota keluarga kami yang telah berpulang. Pada saat yang membahagiakan itu, sebagai manusia baru yang Engkau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikan iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan
selalu bersama. Marilah kita memberikan salam damai bagi orang-orang yang berada bersama kita. Salam dari jauh, Tuhan senantiasa memberkati. Marilah kita menyanyikan lagu Anak Domba. Beri kami damai.
Sama saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, inilah Tuhan Yesus yang mengajak kita hari ini untuk mencintai Tuhan Allah kita lebih dari segala sesuatu, lebih dari orang tua kita, lebih dari anak-anak kita, lebih dari orang yang kita kasihi. Ialah anak domba yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka hamba-Mu ini akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus menghantar kita sampai kehidupan yang kekal. Amin. Dan ku tak berdaya.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, segarkanlah kami dengan kurban ilahi yang kami persembahkan dan kami sambut. Semoga kami tinggal dalam kasih-Mu yang abadi, agar kami menghasilkan buah yang melimpah dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Baik, sama saudara-saudariku terkasih, kita sudah merayakan Ekaristi pada minggu yang ke-13 ini. Terima kasih sudah mendengarkan, sudah mengikuti dengan penuh iman. Dari tempat yang jauh di Chili Utara, saya mengucapkan limpah terima kasih. Semoga Tuhan senantiasa terus mendampingi, membimbing dan melindungi kita dalam hari-hari hidup kita, terlebih khusus menghadapi wabah virus Corona 19 ini. Tuhan lebih kuat dari virus, Tuhan lebih kuat dari segala wabah penyakit. Marilah kita terus berdoa supaya kita segera keluar dari bencana ini. Saya dengar bahwa kita di Indonesia sudah kembali, sudah pulih pelan-pelan, kembali ke aktivitas kita masing-masing, walaupun secara new normal, normal yang baru, bukan berarti mengikuti cara yang lama, tetapi menjaga jarak, berhati-hati, berwaspada supaya virus ini tidak muncul kembali. Karena itu marilah kita saling menjaga, marilah kita saling berdoa satu sama lain. Kami di Chili Utara masih banyak yang terkena. Karena itu berdoalah kalian bagi kami yang di sini, supaya kami terhindar dari segala wabah penyakit ini dan dipelihara supaya hidup dan kesehatan kami baik adanya. Salam dari tempat ini, dari paroki saya, paroki Allah Roh Kudus di Chili Utara. Semoga Tuhan senantiasa menjaga kita, bahwa kita bisa bertemu di tempat yang lain. Tuhan memberkati dan terus membimbing kita. Marilah kita mengakhiri ibadat ini dengan memohon berkat penutup. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Ya Bapa, sudilah memandang anak-anak-Mu yang berkumpul di sini, demi keselamatan mereka, Tuhan kami Yesus Kristus tidak ragu-ragu menyerahkan diri ke tangan kaum penjahat dan menderita siksaan salib. Dialah penyelamat kami kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga saudara-saudariku terkasih senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sama saudara-saudariku terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi minggu ke-13 masa biasa sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Syukur kepada Allah. Kita mengakhiri ibadat ini dengan menyanyikan lagu penutup. Di bawah perlindungan Bunda Maria, kita serahkan seluruh hidup dan keluarga kita dan orang-orang yang kita kasih. Salam kembali, salam bagi Kwa Primus dan Kwa Vin, dan juga Om Elias, dan seluruh anggota keluarga dan keluarga besar yang ada di Bali sekarang. Selamat berhari Minggu, Tuhan senantiasa memberkati. Selamat malam. Marilah kita menyanyikan lagu penutup.